Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita duduk bersama untuk mengkaji kitab Kaifa amalahum Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua setelah libur yang sangat panjang ya. Ini sekali lagi pertemuan kedua kita setelah libur yang sangat panjang. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait masalah ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ajironi. Sekarang kita masuk pada pasal baru, yaitu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, membangun komunikasi dengan tetangga-tetangganya, ya, dengan tetangganya. Dengan istri sudah, dengan anak sudah, dengan cucu-cucu beliau juga sudah. Kemudian dengan paman-paman beliau dan karib kerabat beliau, sepupunya, kemudian keponakannya dan lain sebagainya sudah juga dijelaskan. Ya, artinya terkait masalah keluarga Nabi Muhammad SAW sudah kita kaji bagaimana beliau membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Yang jelas ada pada satu kalimat kalau ditanya bagaimana Nabi Muhammad membangun hubungan dengan keluarganya, Rasulullah SAW melihat bahwa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari beliau, yang paling berhak mendapatkan kelembutan dari beliau, yang paling berhak mendapatkan sikap yang baik dari beliau adalah keluarga beliau. Jangan kebalik ya. Sekali lagi, orang yang paling berhak mendapatkan kelembutan, yang paling berhak untuk diperbuati dengan baik oleh kita adalah keluarga kita. Baik, sekarang kita masuk pada ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ajironihi, bersama dengan tetangganya. Ma'asyiral muslimin, pada umumnya kita sebagai seorang manusia tidak akan pernah lepas dari keluarga dan tidak pernah lepas daripada tetangga. Mau Anda orang yang sangat kaya raya, yang punya rumah mungkin 1000 sampai 1500 meter misalkan, di mana Anda sangat jauh dari tetangga, tapi sebenarnya Anda punya tetangga juga, walaupun tetangga kita tuh jaraknya dengan kita 10 meter, jarak rumahnya dengan kita sekian meter, tapi bagaimanapun manusia itu pada umumnya dia pasti hidup bertetangga kan begitu jemaah sekalian ya. Nah, makanya apa? Supaya kita ini bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik, berinteraksi dan membangun komunikasi dengan mereka dengan bijak, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka. Luar biasa. Ya, luar biasa bagaimana Rasulullah SAW membangun interaksi dengan tetangga-tetangga beliau. Sebagai sebuah gambaran singkat begini. Suatu waktu Rasulullah SAW sedang berdiri di tengah teriknya matahari kota Madinah pada saat itu. Beliau lama sekali berdiri, ketika ada keinginan untuk duduk, sudah ambil posisi duduk, tiba-tiba berdiri lagi sampai keringat bercucuran dari tubuh beliau. Lalu lewatlah salah seorang sahabat. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dari tadi Anda berdiri, ketika Anda ingin duduk, Anda berdiri lagi ya Rasulullah. Siapakah laki-laki itu yang dari tadi membuat Anda berdiri?" Itu siapa laki-laki itu? Nabi Muhammad terheran-heran kepada sahabat ini. Heran beliau. Apa kata beliau? "Anda bisa melihat dia?" "Iya, saya bisa melihatnya." Nabi Muhammad mengira bahwa sahabat ini tidak bisa melihat orang yang di hadapannya. Kenapa? Innahu Jibril. Itu malaikat Jibril. Dari tadi yusini,
memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku hatta dzanantuhu annahu sayurithuni. Sampai-sampai saya berpikir mengira tetanggaku akan menjadi ahli waris bagiku. Dari tadi dia nyuruh saya, Muhammad, berbuat baiklah sama tetangga kamu, wahai Muhammad. Walaupun, mungkin bahasa saya mungkin ya, walaupun kamu seorang nabi tetaplah berbuat baik. Tak dengerin, malaikat Jibril. Setelah itu pingin duduk, saya tak beri nasihat dulu. Pokoknya kamu harus berbuat baik sama tetanggamu. Jadi sudah bersekian menit, sekian jam, Jibril memberi nasihat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Masya Allah jemaah sekalian ya. Begitulah Rasulullah SAW diwasiati oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik sama tetangga. Ternyata keimanan kita dan kesolehan kita itu salah satu alat ukurnya seberapa kita berbuat baik sama tetangga kita. Seberapa kita berbuat baik sama tetangga kita jemaah sekalian. Baik. Itu gambaran bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan tetangga-tetangga beliau. Dalam di sini boleh mengatakan wa kana ni'mal jaru qaulan wa fi'lan wa imtithalan li amrillahi ta'ala hina qarana haqqal jari bihaqqi subhanahu fi qoulihi. Dalam Islam tetangga itu betul-betul dimuliakan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensejajarkan hak-hak tetangga setelah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kamu wajib memenuhi hak-hak Allah dan dilanjutkan oleh Allah dan memenuhi hak-hak tetangga kamu. Ini bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman di An-Nisa 36. Pertama, wa'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan harta, dengan anak, dengan orang tua, dengan atasan gak boleh. Dengan presiden, dengan bupati, lurah gak boleh. Jangan sejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah ketaatan atau dalam masalah takut maupun dalam masalah cinta. Ini 2. 3. Wabil walidaini ihsana. Wasiat Allah dalam An-Nisa 36 dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini nasihat yang ketiga. Wabidil qurba, demikian juga berbuat baiklah kepada qurba, yaitu keluarga-keluarga dekatmu. Wal yatama, berbuat baiklah yang kelima, berbuat baiklah kepada anak-anak miskin. Wal masakin, yang keenam, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Nah, yang ketujuh, wal jaridil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu yang masih ada ikatan keluarga dengan kamu. Kata para ulama, tetangga kita yang punya ikatan keluarga dengan kita itu punya 2 hak. Hak dia sebagai keluarga kita dan hak dia sebagai tetangga kita. Kemudian wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang tidak ada ikatan keluarga dengan kamu. Ya mungkin dia orang Aceh sementara kita orang Jawa, tapi tetangga kita, nah dia punya kewajiban, dia punya hak untuk kita layani dia atau kita berbuat baik sama dia. Kemudian wassahibi bil jamb, dan berbuat baiklah kepada
teman dekatmu. Ada yang mengatakan teman dekat di sini adalah istri, tapi ada yang mengatakan wasahib bil janbi adalah siapa? Orang yang membersamai kita saat safar. Jadi kalau Anda mau umroh bareng bersama dengan kawan-kawan Anda, biasanya umroh kan rata-rata berapa? 10 hari atau haji lah. Kalau haji kan standarnya 1 bulan Pak ya. Cuma sekarang kan gara-gara Yakut nggak jadi haji ya. Akhirnya jemaah sekalian, nah orang yang bersama dengan kita ini, walaupun dia jumpa dengan kita satu kloter, kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik sama dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sampai dalam masalah hubungan perjalanan, hubungan safar dalam Islam itu betul-betul diperhatikan jemaah sekalian. Kemudian wa banis sabil wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada orang-orang yang dalam perjalanan, yaitu musafir. Musafir yang kehabisan bekal, musafir yang gak punya tempat tinggal, musafir yang mungkin mereka ini butuh bantuan, berbuat baiklah kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum, demikian juga yang kalian pegangi, maksudnya apa? Budak-budak kalian, berbuat baiklah kepada mereka. Walaupun itu budak milik kamu, budak kan dalam Islam itu harta. Itu harta kamu, tetaplah kamu berbuat baik kepada budak-budakmu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang mukhtala, orang-orang yang angkuh, fakhura, sombong, ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dalam dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada banyak orang. Nah, di antara mereka yang harus kita perbuatan baik siapa? Tetangga kita, ma'asyiral muslimin. Tetangga kita. Sekali lagi ya, tetangga kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal. Laqad athbata Aisyah laha ula'il jiran faqalat. Dulu para sahabat itu sangat senang sekali kalau punya tetangga, kalau bertetanggaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat melayani tetangganya. Beliau berbuat baik kepada mereka, beliau sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan beliau ini adalah orang yang suka berbagi hadiah dengan tetangga-tetangga beliau. Sampai satu kawasan, misalkan kompleks Germet ini ya, itu satu kawasan begitu, orang-orang tuh pada senang bertetangga dengan Nabi, satu kawasan, walaupun agak jauh, walaupun terpisah rumahnya itu 5 rumah dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada mereka. Sampai disebutkan begini, ada dulu namanya Bani Najjar. Bani Najjar ini sebuah kabilah yang mereka tinggal di dekat perumahan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat bangga karena bisa bertetangga dengan Nabi, dan Nabi Muhammad sangat mencintai mereka, dan Nabi Muhammad sangat berbuat baik kepada mereka walaupun tidak ada hubungan kerabat. Ini ada kalimat begini, nahnu jiwarun min Bani Najjar ya habbada Muhammadun min jarin. Kami adalah keluarga yang bertetangga dari kalangan Bani Najjar. Sungguh sangat indah Muhammad sebagai tetangga. Jadi mereka memuji bagaimana indahnya bertetangga dengan Nabi, dan indahnya Nabi Muhammad membangun hubungan dan komunikasi dengan tetangga-tetangga beliau. Kemudian jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW mendengarkan syair mereka, nahnu jiwarin min Bani Najjar, kami adalah tetangga dari keluarga Bani Najjar, maksudnya kami dari keluarga Bani Najjar, ya habbada Muhammadun min jari, sungguh sangat indah bertetangga dengan Muhammad, ya. Ketika mendengar ini, syair ini didendangkan oleh orang-orang Bani Najjar, Nabi Muhammad menjawab, ya'lamullahu inni la uhibbukunna. Ya, sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku mencintai mereka, ya. Yaitu aku mencintai orang-orang Bani Najjar karena mereka adalah tetangga saya. Baik, tentu karena mereka ini muslim. Bagaimana dengan tetangga kafir? Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia.
Kalau tetangga itu muslim, berarti dia punya hak, dia sebagai seorang muslim, yang kedua dia sebagai tetangga. Kalau dia orang non muslim atau orang kafir, maka dia punya satu hak, hak dia adalah sebagai tetangga, ya, tidak ada hak sebagai seorang muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran min al-ansar, jiranu sidqin, kana lahum manaihu wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu tinggal di sebuah kompleks. Nah, rata-rata kompleks tersebut adalah orang-orang Ansor pribumi. Ya, kalau para sahabat Muhajirin kan awalnya nggak punya rumah mereka ini. Banyak yang numpang, banyak yang tinggal di masjid. Ketika mereka punya rumah, itu pun rumahnya agak jauh ya. Nah, kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha cerita, kami dulu tinggal di sebuah kompleks, istri Nabi itu satu kompleks. Nah, tetangga-tetangga kami itu rata-rata orang-orang Ansor, termasuk Bani Najjar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jiran sudikin. Mereka ini adalah tetangga-tetangga yang jujur. Kanat lahum manaih. Mereka ini banyak sekali memberikan hadiah, pemberian kepada kami. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang berlomba-lomba menghadiahkan kepada Nabi min albanihim, dari susu unta ataupun susu kambing yang mereka miliki. Fayasqina, dan mereka pun memberi minum kepada kami. Ma'asyiral muslimin, dari cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jamaah sekalian, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat memuji tetangganya, dan kita seharusnya menjadi orang yang bisa memberikan apresiasi yang baik kepada tetangga kita. Ya, jadi kalau Anda punya tetangga, jangan cari yang buruk. Ketika ditanya sama orang lain, yang ceritakan keburukannya, kebaikan dilupakan. Semaksimal kemungkinan ceritakanlah kebaikan-kebaikan tetangga Anda. Tutupilah aib-aib dia, karena aib dia pada hakikatnya adalah aib kita. Kenapa dia salah? Mungkin kita sebagai tetangga nggak pernah ngajak dia ngaji, misalkan begitu ya. Kenapa dia itu anaknya bermasalah, anaknya kurang ajar, anaknya mungkin hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai tetangga juga terlibat dalam kesalahan. Kenapa? Kita nggak pernah ngajari dia atau ngajak anak-anak dia ke masjid. Akhirnya pergaulannya buruk. Makanya oleh karena itu jamaah sekalian, carilah carilah kebaikan-kebaikan tetangga Anda, dan ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan mereka. Jangan ceritakan keburukan mereka. Ini yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya yakinlah adalah satu dua yang bermasalah, tapi beliau nggak ceritakan. Yang diceritakan apa? Yang diceritakan kebaikan, biar menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik kepada tetangganya. Satu. Yang kedua, jamaah sekalian, salah satu tradisi bertetangga pada zaman Nabi, dan ini sangat dihasung oleh Islam, adalah apa? Manaih, saling berbagi, saling memberi. Saling berbagi, saling memberi. Ya. Anda punya masakan, berikanlah kepada tetangga. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak halal bagi kalangan wanita, ibu-ibu di rumah yang masak, aromanya sampai keluar rumah dicium sama tetangganya, yang sampai ke rumah tetangganya cuma aromanya, ya, masakannya nggak sampai, daging panggangnya nggak sampai, nasi gorengnya nggak sampai, ataupun pisang gorengnya nggak sampai, cuma aroma yang semerbak. Gak halal kata Rasul. Hendaklah kalian perbanyak masak kalian. Kalau itu adalah sayur, perbanyak kuahnya. Berikan kuahnya kepada tetangga kalian, seisinya juga, jangan kuahnya saja. Ya. Ini jemaah sekalian, bagaimana adab dalam bertetangga. Salah satu yang membuat kita bisa membangun hubungan baik dengan mereka adalah berbagi. Dan Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dalam cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berbagi. Sampai kata Ibunda Aisyah, mereka ini berbagi susu dengan Nabi. Karena dulu susu itu kebutuhan pokok ya, orang-orang Arab pada zaman dulu. Karena susu itu kan bisa dibuat yogurt, bisa dibuat macam-macam lah. Ya, kalau Anda pergi ke restoran-restoran Arab biasanya, apalagi kalau di luar sana ya, itu susu itu betul-betul menjadi menjadi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Saya pernah beberapa waktu diundang makan oleh teman-teman mujahidin Suriah. Itu lauknya itu rata-rata dari susu. Ya. Ini susunya yogurtnya yogurt manis, ini yogurtnya kecut, ini begitu. Dibuat lah. Tapi rata-rata dari susu semua bahan bakunya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala,
Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hidup bertetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetangga-tetangga di sekitarnya. Jemaah sekalian, jangan sampai bakhil kita itu kalau keluar dari kota atau pulang kampung atau kemana lah, itu sekedar membawa oleh-oleh. Kalau bukan untuk tetangga kita, bawakanlah untuk anak-anak dia ya. Entah itu permen ataupun makanan-makanan yang unik kita berikan kepada mereka, atau mungkin hadiah-hadiah tertentu, mungkin lukisan-lukisan alam yang bagus yang tidak diharamkan oleh syariat, hadiahkan kepada mereka, dan itu akan membuat kita itu hidupnya baik bersama dengan mereka. Kata orang Jawa, apa? Pagar mangkok luwe apa? Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok, pagar kayu ya. Ya, dengan mangkok maksudnya dengan berbagi. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Wa min jiranihi bil madinati ghairi bani Najjar ba'dul muhajirin minhum Abu Bakrin wa Aliin wa Abbas wa ghairuhum. Di antara tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah selain Bani Najjar, orang Ansor tadi, ada juga sebagian kecil orang-orang muhajirin. Artinya sahabat dari Makkah. Contohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk tetangga Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua Ali. Ali jelas menantu beliau, kan ada cerita pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah mulai sibuk dengan urusan kegiatan beliau sebagai seorang kepala negara. Kemudian beliau ini punya cucu Hasan sama Husain, itu harus beliau kunjungi rumahnya agak jauh. Sementara beliau ini kalau ke sana tentu menghabiskan banyak waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW berangan-angan begini, andaikan saja rumahnya Hasan sama Husain, putranya Ali sama Fatimah, itu ada dekat sini, niscaya aku bisa menjenguk mereka setiap waktu saat aku kangen bersama dengan mereka. Maklum namanya kakek sangat kangen sama cucunya kan begitu ya. Sehingga aku tidak memakan banyak waktu pergi ke rumahnya Ali dan Fatimah. Hal itu didengar oleh yang punya rumah di samping Nabi, orang Ansor. Dia pun bilang begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar-dengar bahwa Anda pingin sekali rumahnya Ali dan Fatimah itu dekat dengan Anda, sehingga Anda bisa bebas menjenguk cucu Anda Hasan dan Husain, dan Anda tidak begitu memakan banyak waktu untuk pergi menemui mereka sementara Anda disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Iya, ya Rasulullah, satu-satunya rumah yang berderetan dengan rumah istri-istri Anda, yang bukan rumah istri Anda, adalah rumah saya. Maka saksikanlah, saya hibahkan untukmu agar engkau berikan kepada Fatimah dan Ali supaya tinggal di situ agar dekat denganmu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, terus Anda bagaimana? Saya bisa tinggal di tempat lain. Demi Allah ya Rasulullah, yang Anda ambil dan Anda terima itu punya saya sangat senang sekali. Lebih saya senangi daripada harta yang saya tersisa. Artinya saya senang karena harta saya engkau pakai ya Rasul. Masya Allah. Akhirnya Fatimah, demikian juga Ali, beserta kedua putranya Hasan sama Husain tinggal di dekat rumah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, ini diantara tetangga Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah cerita, tetangga-tetangga Nabi baik itu orang Ansor maupun orang-orang Muhajirin, itu adalah orang-orang yang sangat baik, yang peduli terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini beda jauh dengan tetangga Nabi di Makkah. Ya, tetangga-tetangga Nabi Muhammad SAW di Makkah itu justru menyakiti beliau karena rata-rata orang-orang musyrik. Ya, rata-rata orang musyrik. Nah, siapa tetangga Nabi Muhammad SAW di Makkah? Di sini ada ceritakan, qala Ibnu Ishaq, wa kana an-nafar alladziina yu'duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab wal Hakam bin As ibnu Umayyah wa Uqbah bin Abi Mu'id wa Adi bin Hamra al-Thaqafi wa ibn al-Asda'il Hadali wa kanu jiranuhu lam yaslam minhum ahadun ilal Hakam ibnu Abil As.
Ini cerita dari sebentar. Fakana ahaduhum yatrahu alaihi rahimasyati wa huwa yusalli. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu bihi ala babi thumma yaqulu ya bani Abdul Manaf ay jiranin hada. Tadi saya bilang bahwa tetangga Nabi di Madinah itu berbalik dengan tetangga beliau di Makkah. Kalau tetangga beliau di Madinah itu suka memberi, menjaga Nabi, menjaga hak-hak beliau, dan Nabi Muhammad SAW pun berbuat baik kepada mereka. Sementara tetangga-tetangga beliau di Makkah dulu itu adalah orang-orang yang sering menyakiti beliau. Siapa tetangga beliau? Satu, Abu Lahab, pamannya, sekaligus besannya. Karena putranya Abu Lahab, Utbah, menikahi putri Nabi Muhammad Ummi Kulsum. Ruqayyah maksudnya, Ruqayyah. Yang kedua, Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As. Yang ketiga, Ibnu Umayyah. Yang keempat, tetangga beliau adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Ini orang yang sangat buruk sekali sama Nabi. Pernah dia ini melilitkan sal ataupun selendang kayak gini, Nabi Muhammad sedang sholat, ditarik ke belakang sampai Nabi Muhammad terjatuh. Itu bukan orang lain, tonggone Pak. Tonggo dewe Pak. Tonggo Nabi. Abu Lahab menjelek-jelekan Nabi. Di mana Nabi Muhammad pergi, di situ ada Abu Lahab. Bukannya datang untuk membantu Nabi, tapi untuk menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Terus yang keenam, wa Adi bin Hamra al-Thaqafi. Yang ketujuh, Wabnal Asda al-Hadali. Ini adalah tetangga-tetangga Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang senantiasa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Pernah mereka ini bersepakat untuk mengalungkan usus kambing yang sudah disembelih. Jadi ususnya itu ya, yang mungkin sudah agak busuk. Itu Nabi lagi sholat, itu dikalungkan di leher Nabi. Jangan ya. Dan Nabi Muhammad tetap sabar. Sampai Nabi Muhammad datang kepada mereka. Di pintu mereka Nabi Muhammad dengan suara agak keras. Beliau mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdul Manaf. Beliau dengan mereka ini satu keturunan. Secara dirunut ya dari apa namanya, bahnya kesekian. Sama-sama Abdul Manaf. Cuma di kabilahnya beda. Kalau beliau Bani Hashim. Ya Bani Abdul Manaf, ai jiwarin hada. Ini apa kayak gini kita bertetangga kok buruk banget, kata Nabi. Mereka cuma diam, nggak ngomong apa-apa. Tapi Nabi Muhammad bersabar, tidak marah-marah dan juga tidak melawan apa yang mereka lakukan, karena memang salah satu faktornya adalah apa? Satu, belum ada perintah untuk melawan. Yang kedua, saat itu kekuatan Nabi Muhammad belum seberapa. Jadi kalau beliau melakukan perlawanan, bisa jadi masa depan dakwah akan terancam. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, poin berikutnya, wa qad haddun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ihtiramil jiwari wa riayati haqqil jari wa annahu li'azimi haqqihi kada an yakuna minal warathah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung umat Islam untuk menghormati tetangga, menjaga hak-hak mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mengagungkan hak-hak tetangga, sampai-sampai seakan-akan mereka adalah ahli waris bagi kita sebagai tetangganya. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW menghasung kita untuk menghormati tetangga, memenuhi dan menjaga hak-hak mereka, dan mengagung-agungkan hak-hak mereka. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Nek tetangganya meninggal, berarti tetangga di sekitarnya menjadi ahli waris, selain anak, selain istri, dan selain
orang tuanya. Begitu besarnya hak-hak tetangga, begitu pentingnya kita menjaga hak-hak mereka. Kenapa demikian jemaah sekalian? Dalam logika kehidupan masyarakat, ketika kita ini punya masalah, yang pertama kali merasakan adalah keluarga kita, terutama di rumah kita. Anak kita, istri kita, atau mungkin adik kita yang tinggal bersama dengan kita. Yang kedua, yang merasakan derita kita atau yang ikut terlibat dalam membantu kita, yang kedua siapa? Tetangga. Ya enggak, Pak? Sampean sakit, mau ngantar istri, istri Anda sakit. Anda mau antar sementara di rumah nggak ada orang. Ini harus segera diantar. Kira-kira minta bantuan sama siapa, Pak? Kalau orang tua jauh dari desa Anda ya, atau jauh luar kota, apa minta bantuan orang tua? Enggak kan? Paling sama tetangga. Pak D, Bu D, pangapunten Ji, ya. Tolong bocah-bocah titip, ini mau ngantar ibu. Gitu kan begitu ya. Ya kita kan bertetangga. Saat kita merasakan kebutuhan tetangga luar biasa. Nah, itu kalau kita berbuat baik sama mereka, oh Ji Mas, bukan sedang jaga anak, tapi dapur kita sekali dibersihkan. Saya pernah itu, saat istri sakit, lahiran atau apa dulu saya agak lupa. Orang tua saya jauh ya. Mertua juga jauh. Jadi kita yang mau berangkat nitip anak yang lagi tidur. Itu udah kasih kunci. Bukan anak tuh yang dijaga. Dapur yang belum sempat diberesin sama tangga. Ya. Ini saking dekatnya hubungan kita dengan mereka. Saya pernah cerita itu kalau saya dulu tinggal di Pasar Kliwon itu. Kalau capek banget pulang saya kan sok-sok kalau ngisi pengajian 2 kali sampai 3 kali biasanya malam itu kan ya. Habis maghrib, habis isya, nanti ada lagi rapat lagi ya. Kayak tadi malam lah ya. Habis maghrib udah ngisi kajian, habis isya ada kajian, malamnya teman-teman pengen rapat, Ustadz tolong hadir dong, kita butuh tausiah untuk ini, kita mau rapat kegiatan kita. Ya wes lah, pulang kajian. Jadi kajian selesai jam 10:30 ya. Tapi karena lanjut rapat, 10:30 baru selesai sampai rumah udah jam 11 ya. Itu kan kadang kecapean kita ya, nggak sempat istirahat macam-macam. Saya kadang begitu dulu. Udah motornya kunci, ya masuk ke rumah, wudu, kemudian minum, capek duduk di kursi, tiduran kadang seperti itu ya. Kadang rumah belum digembok ya, atau ditutup tok ya, motor masih di jalan. Kadang kalau saya bangun jam 2 atau jam 2:30, bangun, ya Allah, motor di luar, buka nggak ada. Awalnya saya tuh buka tuh nggak ada. Saya deg-degan, ya Allah ini motor kemana ini. Sampai nggak bisa tidur sampai subuh ya. Ya maklum, satu-satunya kendaraan. Nah setelah itu habis subuh, menjelang pas adzan saya berangkat ke masjid. Tetangga saya tahu, bagi Mas Masud pasti ke masjid nih. Dia keluar, dia kejawen orang tua yang masjid orangnya. Jangan ke masjid sholat aja orang nggak mau sholat. Saya aja sholat tuh nggak mau ya. Dia bilang, Mas Masud, ngapunten, ini motornya saya masukkan ke dalam rumah. Loh, gimana bisa Pak De? Itu kan saya kunci motornya, saya bilang gitu nih. Iya, saya angkat sama anak-anak. Jadi diangkat ya, diangkat. Karena kunci stang kan, tak angkat sama anak-anak. Nanti pulang dari masjid, sampean ambil janji Pak De gitu ya. Ini kenapa? Kita berupaya berbuat baik sama mereka. Walaupun dia ini kejawen, gak mau sholat ya. Awal tuh ngece saya ngomong, mas itu paling puasanya baru puasa Islam toh, belum pernah puasa Jawa. Lah enten tuh Pak De, puasa Jawa? Ada Mas. Puasa Jawa itu puasa apa? Itu kadang 3 hari 3 malam gak makan Mas. Saya dalam hati, Dede cari neraka kok susah men. Cari dosa kok susah men ya. Ya saya doakan hidayah lah. Semoga Allah memberikan hidayah ya. Ya kalau karena dia nggak bisa ya anaknya, istrinya kasih rukun. Nah, istrinya dia mengatakan, dia suruh istrinya sholat tuh, tapi dia nggak mau. Ya. Anaknya disuruh sholat ya, tapi dia nggak mau sholat. Sama sekali. Jumatannya orang, Idul Adha, Idul Fitri enggak. Padahal sholat Id itu pas di depan rumah. Jadi gang tuh dipakai untuk sholat Id. Tapi dia tuh setelah sholat subuh itu nyapu, nyediakan bantu-bantu bantu-bantu nata tikar untuk sholat tuh bantu. Nah pas sholat di rumah, kan sholat. Saya tuh sampai bilang, Deh, ayo sholat yuk Deh, saya bilang itu nih. Nah, Mas Masud aja yang sholat. Nih aku kalau sholatnya malam Mas. Loh, jam pinten Deh, tengah malam. Loh, kok bisa?
Lah sampean nih sholat kan hadapnya barat kan, aku hadap ngulon. Ngulon betul ya, timur ya? Ya. Aku ngadapnya timur katanya. Hadap itu sholat apa deh? Ya lagi komunikasi dengan sang kuasa katanya. Suatu waktu saya ngintip, ya ternyata duduk aja di bawah pohon depan rumahnya tuh. Ya hadap timur deh. Jadi jadi ngapa jalan matinya. Baik, master muslimin. Jadi masya Allah di Solo ini luar biasa berkembang biak aliran kejawen tuh. Terutama yang paling banyak itu aliran Pangestu seingat saya. Di daerah Keraton, Mangkunegaran tuh, itu ada aliran Pangestu itu banyak banget. Dan mereka ada nabinya. Nabinya itu seingat saya namanya Nabi Narto. Bukan Muhammad, bukan Abdullah, tapi Narto, Sunarto aslinya. Saya sempat dikasihkan kitab suci mereka, kitab panduannya itu. Cuma bahasanya bahasa Jawa tingkat tinggi lah, tingkat elit. Ya. Saya panggil teman saya Jawa asli, ya saya bilang, Mas, bacaan. Ya. Dia baca itu harus mikir dulu, maknanya apa nih? Wah ini apa Ustaz, begini-begini. Walaupun aku, cuma gitu nih ya. Dibaca itu ada tuh. Saya bilang, Mas tolong carikan kayak gini. Dia bilang, Ustaz, dulu saya pernah diajak ini pengajian Pangestu di daerah Batikeri sana dia bilang. Tapi pusatnya daerah sini. Daerah mana namanya? Mangkunegaran, Keratonan itu banyak alirannya. Dan jumlah mereka itu udah ribuan. Intinya mereka tuh, intinya itu apa sih namanya? Intinya mereka tuh saling kasih sayang. Saling kasih sayang. Mereka ada rukun juga. Ada 3 Tripisaka atau apa gitu saya baca itu. Ya harus berkasih sayang. Suka membantu. Jadi api-api sih ya. Api-api sih. Tapi kan itu kan baru batas akhlaknya saja. Syariatnya tidak ada. Akidahnya juga tidak ada. Sama lah dengan Pancasila ya. Pancasila kalau ditanya pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Yang nanya itu goblok memang tuh. Mohon maaf. Tak omongkan ya. Ini masa sekelas KPK penguji tes wawancara kebangsaan pertanyaannya nggak mutu banget loh ya. Itu nilai akhlak. Pancasila kalau ditanya nilai apa akhlak Pancasila? Pancasila itu nilai akhlak. Belum ada nilai nama syariat, nggak ada kan? Nilai syariat belum ada. Coba tanya. Tata cara buang air besar menurut Pancasila nggak ada. Karena memang dia bukan masalah syariat tapi nilainya nilai akhlak, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu masalah-masalah akhlak. Yang bilang itu adalah Habib Rizik dalam saya kemarin membaca tesis magisternya Habib Rizik. Ternyata beliau ini tesis magisternya itu masalah Pancasila loh. Jadi kalau belajar Pancasila dan adu debat Pancasila, saya yakin beliau lebih menang daripada Puan Maharani yang katanya beliau ini apa? Kepak sayap kebinekaan ya. Puan Maharani. Kalau debat dengan yang ngaku-ngaku Pancasila sekarang Habib Rizik lebih tahu sejarah Pancasila. Tesis magisternya terkait masalah Pancasila. Beda sama Simbo yang tiba-tiba dapat profesor itu, nggak tahu dapat dari mana itu. Profesor. Ya, profesor doktor meneh ya. Baik Mas Muslimin. Jadi sekarang itu nggak penting antum tuh kuliah pinter tuh nggak penting Mas. Ya, yang penting antum punya partai dan menang nanti dapat doktor, ya, dapat profesor ya. Padahal kuliahnya nggak rampung loh itu. Ya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini pentingnya kita itu berbuat baik sama tetangga. Berbuat baik sama tetangga. Mereka adalah orang yang pertama kali merasakan susah ketika kita susah. Merasakan sakit saat kita sakit, dan orang yang pertama kali kita minta bantuan ketika kita butuh bantuan. Maka berbuat baiklah kepada mereka, bukan sekedar agar dibalas dengan kebaikan, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau niatan kita itu biar dibalas itu nanti biasanya kecewa. Kalau nggak dibalas-balas sama tetangga tuh ya kecewa. Biyen loh, pas anaknya nikah tak urunan iki sebagainya, kan pas anakku nikah malah misalkan itu kalau niatnya itu karena tadi sekedar dapat balasan, memang kita akan kecewa. Maka niatan yang paling benar adalah apa? Ini perintah Allah, ini perintah wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada mereka dapat pahala. Adapun balasan kebaikan dari mereka itu nilai plus. Artinya tamta plus pun sudah dapat pahalanya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada
hadis lain, an ar-rajuli minal ansari qala kharastu min ahli uridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bihi qa'imun wa rajulun ma'ahu muqbilun alaihi fadhanantu anna lahu hajah qala wa laqad qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'altu arithu li rasulullah sallallahu min tulil qiyam falamman sarafa qultu ya rasulullah laqad qama bika rajul hatta ja'altu arithu laka min tulil qiyam qala wa laqad ra'aituhu qultu na'am qala tadri man huwa qala la qala dzalika jibril alaihi salam mazala yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu ay dhanantu anna sajal alim amri bil jari. Ini tadi sudah saya ceritakan, yaitu apa? Suatu waktu sahabat ini melihat dia ingin menemui Nabi, ceritanya dia ingin menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan istrinya, dia dan istrinya. Kemudian beliau melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ngobrol dengan seseorang yang tadi Nabi gak bisa duduk ya, berdiri terus. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, siapakah dia membuat anda berdiri begitu lama? Kamu bisa lihat dia, kata Nabi. Bisa ya Rasul. Kamu tahu siapa dia? Enggak. Innahu Jibril, itu Jibril. Dari tadi beliau memberi nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisiku atau tetangga akan mewarisi tetangganya. Ya. Ini pentingnya kita ini sekali lagi berbuat baik sama tetangga. Baik masyarakat muslimin, saya pikir malam ini sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Intinya pada poin ini adalah apa? Tetangga memiliki hak yang luar biasa yang harus kita penuhi dan mari kita praktekkan. Ya, minimal apalah ya. Saya punya tetangga di Pasar Kliwon itu orang Arab, itu punya kebiasaan. Nek pagi beliau ini sering sering keliling. Ngapain? Beli apa? Jajanan pasar tuh namanya apa namanya? Tenongan ya. Tenongan, kadang beli itu 2-3 bungkus atau 5 bungkus dia bawa. Ngapain? Punya kebiasaan beli itu ngasih tangganya keliling, 1 RT dikasih ya. Ketemu di jalan ngasih, Masya Allah. Luar biasa orangnya, dan akhirnya dikenal sama masyarakat. Kalau beliau lewat tuh disebut Ami, orang-orang pada sapa dia luar biasa ya. Ini luar biasa dia ngasih. Cuma tenongan aja yang harganya mungkin cuma satu dia bawa 1 plastik paling 3.000. Kalau bagi orang-orang yang berada memang nggak terasa lah segitu. Sehari dia belanja 20, 25, 30 ribu untuk itu gak terasa lah ya. Ini kebiasaan yang luar biasa. Dan itu akhirnya membuat masyarakat itu terbiasa berbagi. Baik masyarakat muslimin, demikian apa yang saya sampaikan. Di penghujung kajian, ini ada titipan doa. Kita doakan saudara kita, Bapak Imam Haryanto. Jamaah masjid sini ya. Semoga beliau sembuh. Kita doakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya qadiyal hajat iqdi hajatana fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shfi akhana Imam Haryanto shifaan la yughadiru saqama ya rabbal arsyil azim ya rabban nas adhibil ba'sa washfi mardal muslimin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami Imam Haryanto dan sembuhkanlah saudara-saudara kami muslim yang sakit ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami semuanya. Jadikanlah kami orang senantiasa bertaqarrub kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah usia-usia kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepadamu ya arhamar rahimin, beribadah kepadamu dengan kebaikan dan penuh keikhlasan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.